Ya, halo, kembali pada update Gudang Saham. Kali ini kita akan mengidentifikasi bagaimana caranya melihat tren, apakah uptrend atau downtrend. Kita memakai saham BBNI sebagai contoh. Nah, sebelum kita ke situasi masa kini, kita coba telusuri balik BBNI di tahun lalu, di mana di bulan November 2020 dengan harga 4.600 BBNI naik dengan sangat kencang ke angka 6.700 atau 47% dalam jangka waktu eh, sekitar 2 bulan, 1,5 bulan, 47%. Jadi ini adalah hal yang sangat baik. Nah, pada waktu itu kita sempat membuat posting di tanggal 22 Desember 2020 bahwa dalam jangka pendek kita bisa mencoba take profit ya di sini. Caranya gimana? Ini sangat simple. Kita gambar eh, namanya uptrend line-nya seperti apa. Nah, kalau uptrend ini tertembus di sekitar waktu itu tanggal 18 Desember, 16 Desember, maka boleh take profit dulu. Dengan resiko ya bila BBNI naik, kita harus membeli balik. Nah, beli baliknya di mana? Kita lihat di sini. Kalau memang BBNI bisa menembus di sini, waktu itu di angka 6.750, maka kita bisa membeli balik. Nah, dalam perjalanan selama 2021, kita dapat dengan mudah mengidentifikasikan bahwa BBN ini tetap downtrend ya. Ini kita gambarkan, ini yang namanya lower high. Jadi high-nya makin lama makin pendek, seperti ini. Jadi di bulan Januari ini 6.600, di bulan Maret turun ke 6.200, 6.300, lalu high-nya tetap turun terus tanpa kembali lagi. Jadi di sini menjadi 5.800, lalu kembali turun. Nah, tapi setelah itu kita coba gambarkan garis downtrend dulu untuk identifikasi. Nah, ini di garis titik-titik ini kita coba tambahkan sini. Jadi selama BBNI masih di bawah ini, secara teori BBNI masih berada dalam downtrend. Nah, tetapi setelah kita lihat di bulan Juli ada indikasi awal bahwa BBNI akan naik walaupun masih downtrend secara garis jangka menengah ini ya. Nah, ada beberapa mungkin investor dari BBNI yang mencoba bahkan sudah membeli ya di sini dengan adanya tertembusnya di sini ya, double bottom. Dan kita kalau lihat volume pada waktu itu ini lumayan tinggi di 58 juta dengan komparasinya di hari-hari sebelumnya cuma 25 juta. Mungkin mereka akan membeli di sini di angka 4.850. Kenapa? Karena di situ mereka bisa menaruh stop loss di mungkin 4.500 di sini. Jadi sekitar di bawah 10%. Ya, tapi ada juga yang mencoba menunggu. Jadi kalau dari kasus Gudang Saham sendiri, kita mencoba menunggu breakout selanjutnya. Kenapa? Karena kita sangat concern di area ini. Ini karena turun sangat tajam, lalu naik lagi. Nah, jadi ini adalah suatu level 5.150, 5.200 yang sangat krusial kami rasa. Jadi kita pada waktu BBNI di sini naik, kita pikir ada kemungkinan BBNI akan turun setelah mencapai level itu, dan itu benar turun. Tinggal kita harus lihat pergerakannya apakah turun dengan jangka panjang atau jangka pendek. Nah, jadi seperti ini 5.200-an. Bahkan di bulan Februari pun sempat turun sangat tajam lalu naik lagi. Ya, jadi ketika BBNI turun di bulan Juni ini, kita waspada. Dikhawatirkan ini akan turun ke bawah. Kalau kita gambarkan skenario-nya, bisa ya turun terus ke bawah sini. Sekali lagi kita gambarkan, bisa saja turun ke bawah seperti ini. Jadi kita tidak membeli dulu di bulan Juli waktu itu. Kan tetapi setelah BBNI naik di atas 5.200, kita lebih yakin bahwa
resistance-nya sudah tertembus, ya. Lalu kita pasang stop loss di bawah 5.000. Ini bukan kebetulan, tapi karena kita lihat di 5.200 kita beri kesempatan untuk BBNI bisa naik dulu. Itu dari segi stop loss di bawah 10%, jadi masih lumayan oke. Tapi yang terpenting adalah pada waktu breakout di sini juga volumenya lumayan baik, ya. Dan kalau kita lihat di sini pada waktu turun, bahkan kita pikir ini kan tembus, ya, turun balik sini, volumenya tidak terlalu besar situ, sebelum akhirnya di September ini naik dengan volume yang besar terus, ya. Jadi itu yang kita lihat. Jadi sebelum garis downtrend ini ditembus, ada beberapa titik poin gitu, ya. Nah, lalu juga ada lagi kesempatan terakhir untuk membeli BBNI, yaitu pada waktu BBNI bersamaan, ya, menembus resistance di sini. Nah, pada waktu itu kebetulan juga pada waktu tanggal 4 Oktober ini BBNI menembus ke atas dan juga menembus dua resistance, ya, resistance downtrend di sini dan juga resistance minor di sini, garis horizontal, ya, di angka 5.500. Nah, jadi pada waktu itu karena tertembus, pada akhirnya sebenarnya di titik ini BBNI membentuk higher high, ya. Ini kalau kita lihat yang lebih jauh lagi, ini adalah lower high yang terakhir. Ya, sebenarnya dari di bawah ini pun sudah higher dari lower high, jadi ketika sudah tembus di 5.500 higher high. Ya, jadi itu yang terjadi, sangat sangat sederhana untuk menentukan tren BBN ini kemana. Nah, saat ini sudah higher high lagi, bahkan sudah tembus di atas high-nya di Januari di sini 6.700. Nah, sekarang gimana caranya kita lihat trennya? Saat ini trennya masih uptrend. Untuk yang jangka pendek seperti biasa kita gambarkan garis uptrend, sudah tertembus, boleh di take profit. Cuma untuk portfolio gudang saham sendiri kita melihat ke jangka panjang, jadi kita lihat tren besarnya masih uptrend. Jadi kita biarkan dulu, apalagi kalau masih di atas 6.700. Seperti itu. Walaupun demikian, stop loss kami saat ini masih di bawah ini karena kami lihat bahwa masih ada ruang untuk BBNI untuk naik lagi. Saat ini yang kita bisa perkirakan adalah seperti ini, sideways dulu, turun naik, ya. Jadi sebelum breakout lagi, bisa juga untuk yang sudah take profit, ketika BBNI naik di sini di 7.600 bisa dilihat lagi apakah breakoutnya volumenya bagus atau tidak. Gitu nih, jadi cara yang mudah bagi kita untuk melihat tren pergerakan BBNI. Tapi ada juga, jadi kita mau summary-kan ada 3 titik untuk masuk di BBNI. Walaupun semuanya mengandung resiko tersendiri. Jadi di sini ketika tembus dari double bottom dengan volume tinggi, lalu yang kedua adalah di sini ketika menembus resistance jangka menengah, ya, ini karena amat jauh di sini, juga dengan volume baik di sini. Lalu yang terakhir adalah di sini 5.500 ketika menembus downtrend jangka menengah dan juga resistance minor. Setelah itu kita tidak terlalu menganjurkan untuk membeli karena sudah terlalu tinggi, tapi ya nanti kita bisa lihat lagi di sini. Itu saja update kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.